Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh-soleha? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat belajar di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Novi di pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Di dalam pembelajaran 6 ini terdapat beberapa muatan. Di antaranya adalah muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan juga muatan seni budaya atau SBDP. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan dengan sendi. Perhatikan macam-macam sendi pada rangka manusia berikut ini. Berdasarkan arah geraknya, sendi gerak dibedakan menjadi 6 macam, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi geser atau luncur, dan sendi kondiloid. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi peluru berfungsi supaya tulang dapat bergerak sangat bebas. Contohnya yaitu sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel berfungsi supaya tulang dapat bergerak ke satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pada pintu. Contoh sendi engsel antara lain adalah sendi pada siku dan juga lutut. Yang ketiga, sendi putar. Berfungsi supaya tulang dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Contoh sendi putar adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Yang keempat adalah sendi pelana. Berfungsi supaya tulang dapat bergerak kedua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi pada pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser atau sendi luncur. Berfungsi supaya tulang dapat bergerak ke depan dan ke belakang dengan menggeser di atas tulang lain. Contoh sendi geser adalah tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, dan juga di antara tulang belakang. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama adalah gerakan menjauhi dan mendekati. Gerakan menjauhi contohnya adalah gerakan merentangkan tangan. Sedangkan gerakan mendekati adalah contohnya mengembalikan tangan ke posisi semula. Yang kedua, gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan sendi pelana. Contoh gerakan menekuk adalah sebagai berikut. Sedangkan contoh gerakan meluruskan adalah sebagai berikut. Yang ketiga, gerakan menengadahkan dan menelungkupkan
tangan. Gerakan menengadahkan tangan yaitu gerakan membuat telapak tangan menjadi ke atas. Sedangkan gerakan menelungkupkan tangan adalah gerakan membuat telapak tangan menjadi ke bawah. Yang keempat adalah gerakan menaikkan dan menurunkan. Gerakan menaikkan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya, gerakan pada saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup, atau ketika kita menaikkan kepala kita ke atas. Sedangkan gerakan menurunkan yaitu gerakan menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerakan menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, gerakan mulut terbuka, atau gerakan ketika kita menundukkan kepala. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun, terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Yang keenam, meringankan nyeri otot. Selanjutnya, silahkan baca halaman 117 tentang Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini dari Bu Novi. Semoga kalian tetap semangat dan tetap menjaga kebersihan di rumah dan di lingkungan sekitar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.